Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memodifikasi welcome screen yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya dengan menambahkan dot sebagai penanda kita berada di welcome screen yang mana. Terus yang kedua, kita akan menambahkan list view, kemudian kita akan membuat recycler view. Kita masuk saja ke yang pertama, yaitu kita akan menambahkan indikator. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan membuka file welcome screen activity welcome screen. Lalu kita akan menambahkan kode ini, yaitu viewpager.indicator. Di sini dia akan seperti titik-titik seperti ini tampilannya nanti. Saja kita buat ID-nya dengan dot indikator, lalu width dan height-nya wrap content, margin top-nya kita buat 700. Lalu di sini kita akan set dot color-nya sebagai warna putih. Nah, radius di sini adalah ukuran dot nantinya. Lalu constraint progress mode true agar dia bisa berpindah dan bergerak sesuai dengan halaman welcome screen kita. Lalu di sini selected dot color itu kita setin warna merah. Nah, selected dot color ini adalah warna yang dotnya sedang diseleksi. Kalau yang dot color ini adalah warna yang tidak terseleksi begitu. Warna yang tidak terseleksi kita set warna putih, sedangkan dot yang terseleksi akan kita set warna merah. Nah, lalu di welcome screen activity kita buat private let infer indikator untuk deklarasi awal. Lalu kita buat di sini indikator sama dengan find view by ID indikator. Ini ID yang kita buat di bawah tadi. Lalu kita tambahkan di sini indikator attach to viewpager agar dia bisa menempel atau terattach ke viewpager nantinya. Gitu. Mungkin segitu saja modifikasinya. Kita coba lihat langsung di layarnya seperti apa. Nah, oke. Sini ada splash screen. Nah, ini gitu. Karena dots indikatornya warna putih, maka layar kita juga warna putih. Jadi dots indikator yang tidak terselect tidak akan terlihat. Mungkin kita bisa modifikasi sedikit agar dotnya terlihat di kita buka welcome screen activity. Kita set di sini menjadi warna hijau mungkin ya, agar bisa terlihat. Restart lagi. Balik ke splash screen, lalu langsung ke. Nah, ini adalah dot yang tidak terseleksi, dia akan berwarna hijau. Sedangkan dot yang terseleksi dia akan berwarna merah di sini. Nah, ini bisa kita slide, dia akan terbaca slide mana saja yang telah kita buka gitu. Langsung kita di sini finish. Kita akan langsung masuk ke main activity. Baik, itu adalah topik pertama yang akan kita bahas. Selanjutnya itu ada list view. Nah, list view di sini bisa kita terapkan untuk di bagian setting, seperti menu-menu dalam bentuk list. Nah, di sini saya telah membuat list view di sini. Nah,
sini adalah list view yang telah kita buat. Bagaimana caranya? Di sini pertama kita akan membuat folder basic list view, karena untuk membuat list view ini dibutuhkan banyak file dan kita tidak ingin filenya berserakan, makanya kita kelompokkan di dalam satu folder. Di sini pertama kita akan membuat list view activity. Nah, di sini nanti akan terbuat activity list view. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke layoutnya. Activity list view. Kira-kira di menu layout akan terlihat seperti ini. Namun, kita akan modifikasi tampilan ini sedikit agar terlihat lebih menarik. Pertama kita akan membuat list card view. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Ini untuk membuat card view per listnya. Jadi nanti akan komponen apa saja yang kita buat akan berada di dalam card view ini. Di sini ada image view agar kita bisa memasukkan gambar di list kita nantinya. Di sini kita set saja lebar dan tingginya itu 50 dp. Di sini kita buat image view. Nah, scale-nya pastikan yaitu center crop agar dia gambarnya berada di tengah. Itu. Constraint-nya kita set parent. Lalu text view. Di sini ada satu saja text view, itu text ini. Kira-kira ini settingannya. Sini ada text size, terus ada text style. Setelah lanjut, kita akan buat file kedua, yaitu list item. Nah, jika kita telah membuat card view-nya, nantinya kita akan membuat isi di dalam card view-nya. Nah, isi di dalam card view ini akan kita buat di list item. Tuh. Nah, kira-kira ini isi list item ya. Di sini ada image view. Ini. Lalu ada text view untuk judul besar, lalu ada text view untuk deskripsi. Di sini akan dibedakan dengan text style. Kalau yang judul akan kita buat bold, sedangkan di teks yang deskripsi itu tidak ada default gitu. Text size-nya juga akan kita atur. Judul akan kita buat 18 sp dan deskripsi itu ukurannya 14 gitu. Nah, sebelum kita masuk ke list view activity, kita akan membuat list model terlebih dahulu. Nah, di sini akan berisi variabel apa saja yang akan kita isi di list view kita. Ada name untuk judul besar tadi, ada deskripsi yang teks kecil tadi, lalu ada image res ID. Ini untuk gambar yang ada di list view-nya. Setelah itu, kita akan membuat file list adapter di sini. Nah, list adapter di sini akan memanggil variabel menu list. Ini. Di sini akan dideklarasikan menu item itu yang list besar ya dalam satu lingkup. Lalu ada image view untuk gambar, text name itu judul tadi, lalu ada text des yaitu deskripsi. Nah, semuanya akan dikelompokkan di dalam menu item di sini. Nah, itu dia fungsi variabel menu item untuk menyimpan ketiga variabel ini. Tuh. Lalu return view. Baik, setelah kita membuat list adapter, kita langsung masuk ke file list view. Gitu. Di sini set content view-nya di activity list view di file di sini activity list view. Namun ini setelah kita edit di bawah tadi list view activity. Ada system bar di sini. Di sini dideklarasikan juga variabel list view. Nah, menu
menu list ini akan kita buat dalam bentuk array. Ada profil, ada menu komunitas, ada menu tentang pengaturan dan news. Jadi menu-menu kita nanti akan kita simpan di dalam sebuah array, yaitu menu list. Nah, yang pertama kita buat profil, ada komunitas tentang pengaturan dan news. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar arrow drawable, lalu kita masukkan IC profile. Nah, di sini IC profile adalah nama gambar yang akan kita masukkan. Untuk gambar akan kita tambahkan di drawable. Nah, kira-kira ini dia. IC profile, sini persen, lalu ada info, setting, dan menu. Nah, bisa dilihat gambarnya menggunakan format XML, sedangkan yang lain itu JPEG. Nah, untuk membuat gambar ini itu tersedia langsung di aplikasi Android Studio ya. Kita bisa membuatnya dengan klik kanan di drawable, lalu new, kita masuk ke vector asset. Nah, di sini kita bisa membuat namanya, lalu clip art ini adalah jenis gambar yang akan kita pakai gitu. Kita bisa memilihnya, bisa juga dicari buat pencarian. Lalu di sini kita juga bisa menyeting ukuran tinggi kali lebar. Di sini ada color, opacity yaitu ketebalan ya. Kita bisa atur juga di sini. Gitu. Kira-kira ini adalah cara membuat logo-logo yang akan kita tampilkan di setting nanti. Nah, tutup. Lalu kita kembali ke list view activity. Nah, ini adalah yang kita jelaskan tadi. Lalu jangan lupa untuk membuat variabel adapter, list adapter agar bisa tertampil dengan baik nantinya. Lalu di sini kita juga akan menambahkan menu ketika diklik. Misalnya kita jika kita menekan list view profile, maka akan diarahkan ke detail list view 1. Kita juga sudah membuat detailnya seperti ini, simple saja. Layout. Nah, kira-kira ini isi detailnya. Ini saja. Kira-kira sama menu detailnya 2, 3, 4. Nah, kira-kira ini adalah menu halaman yang akan muncul ketika kita menekan salah satu list view ya. Tuh. Di sini untuk redirect-nya kita menggunakan if else. Gitu. Lalu kita juga akan menambahkan toast di sini agar ketika kita mengarahkan ke halaman detail list view-nya itu muncul tulisan redirected ke halaman profile atau halaman komunitas. Baik, mari kita cek saja. Nah, di profile di sini. Oh ya, gambar yang akan kita import juga jika dalam bentuk XML dia akan muncul di samping ini, hingga kita tidak akan terbalik. Itu. Di sini ada profil. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman ini. Lalu muncul di sini toastnya tadi. Gitu. Komunitas di sini. Lalu tentang pengaturan. Mungkin sekian saja tentang list view. Kita akan masuk ke recycle view. Sini untuk menu yang kelima itu akan kita buat recycle view. Kira-kira tampilannya seperti ini. Recycle view.
kita head dulu. Itu pertama akan kita buat dulu folder basic recycle view. Sama alasannya seperti list view tadi, karena filenya yang lebih dari satu, agar tidak kesusahan dalam cari file nantinya, kita kelompokkan di dalam satu folder. Kita buat recycle view activity di sini, maka itu akan secara otomatis membuat activity recycle view. Nah, akhirnya ini isinya recycle view, cukup simple. Sini ada recycle view widget, recycler view. Kita tambahkan ID di sini, jangan lupa. Terus width dan height kita langsung match parent aja, agar sesuai sama ukuran layer kita. Nah, constraint. Lalu list itemnya kita akan mengambil dari layout di list card view yang telah kita buat tadi. Jadi ini akan terpakai di recycler view juga, agar ini berbentuk kotak-kotak dan ada shadow-nya, jadi terlihat lebih rapi dan tertata gitu. Nah, sebelum kita masuk ke recycler activity, kita akan membuat item adapter terlebih dahulu. Nah, adapter kira-kira isinya mirip-mirip dengan page adapter yang ada di welcome screen. Di sini ada layout list view. Lalu di sini ada variable item. Lalu ada view folder. Nah, di sini akan disimpan variable image view dan text name. Karena di recycler view kita hanya memakai satu teks, jadi di sini ada satu text name gitu. Nah, setelah itu kita akan membuat file item model. Nah, item model ini sama seperti file list model tadi. Itu adalah variabel yang akan kita pakai di recycler view nantinya. Hanya dua. Di sini ada image dan description. Langsung kita masuk ke recycle view activity. Nah, di sini akan kita deklarasikan private let init var recycler view, lalu ada adapter gitu. Nah, di recycler view sama dengan find view by ID recycler view, ini ID recycler view yang kita buat di layout tadi. Nah, lalu untuk grid-nya akan kita gunakan recycler view.layout manager, grid layout manager. Nah, span count-nya 2. Berarti ada dua kolom yang bersebelahan nantinya akan ditampilkan. Nah, untuk variable item ini akan digunakan untuk menyimpan list-listnya nantinya. Nah, di sini kita akan membuat objek item model, lalu di dalamnya ada gambar. Di sini kita sisipkan link yang diambil dari web, lalu ada deskripsinya di sini. Sama seperti yang lain, ada item model, lalu ada image URL. Artinya kita bisa mengambil gambar dari web, betul. Lalu ada deskripsinya di sini. Lalu ada adapter sama dengan item adapter dan recycler view adapter. Adapter ini dari item adapter tadi, agar bisa ditampilkan dengan baik. Ketika dijalankan, dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini karena spawn count-nya 2. Kalau kita buat start itu dia akan list ke bawah. Ini diatur oleh layout manager. Jadi kita bisa dengan bebas tampilannya sesuai yang kita diinginkan. Dan kita juga bisa mengakses list view dan recycle view dari recycle activity di sini. Nah, kalau kita buat span count-nya 1, dia akan
menampil secara satu-satu, berada dalam satu kolom gitu. Kalau kita bahas span count-nya 2 ya seperti tadi, berada dalam 2 kolom bersebelahan gitu. Nah, kira-kira itu saja materi pada pertemuan kali ini. Ada modifikasi welcome screen, list view, dan recycler view. Sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.